Halo semuanya, kami dari SMP Kristen Petra 1. Nama saya Jesslyn. Nama saya Gisela. Nama saya Christine. Hari ini kami akan membahas tentang pencemaran tanah. Sebelum itu, apa sih pencemaran tanah sih guys? Jadi pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan-bahan kimia buatan manusia masuk, terserap dan berubah lingkungan tanah alami. Ciri-ciri tanah tercemar itu apa ya? Cirinya adalah 1. Derajat keasaman pH tanah sangat tinggi. Tanah yang memiliki derajat keasaman pH sangat tinggi tidak dapat digunakan untuk menanam tanaman, justru akan merusak bagian-bagian dari tanaman. 2. Kandungan mineral sangat sedikit. Jika sudah tercemar, jumlah kandungan mineral tersebut sangat sedikit dan digantikan oleh zat polutan. 3. Tanah mengandung plastik dan bahan lain yang tidak dapat diuraikan. Jika tanah mengandung plastik dan bahan lainnya yang tidak dapat diuraikan dalam jumlah besar. 4. Pertumbuhan mikroorganisme dan jamur tidak ada. Tanah yang tercemar adalah tidak adanya pertumbuhan mikroorganisme dan jamur, baik di permukaan maupun di dalam tanah. Nah, jadi itu guys cirinya. Faktor terjadi pencemaran tanah adalah pertama, bencana alam. Contohnya adalah saat banjir, lapisan unsur hara tanah akan hilang terbawa arus air sehingga membuat tanah tersebut tercemar. Saat gunung berapi meletus, tanah akan tertutup abu vulkanik. Kedua, kebakaran hutan. Hutan yang sudah terbakar akan sulit ditanami kembali karena unsur-unsur penting dalam tanah sudah hilang, rusak, bahkan mati. Ketiga, limbah anorganik. Limbah anorganik adalah limbah yang sulit diuraikan. Meskipun dapat diuraikan, waktu yang dibutuhkan sangatlah lama. Keempat, limbah organik. Meskipun mudah diurai dalam jumlah yang besar, limbah ini akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. 5. Limbah industri. Limbah ini jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan limbah-limbah lainnya karena mengandung zat-zat kimia yang lebih berbahaya. 6. Limbah rumah tangga. Limbah yang disebut juga dengan limbah domestik ini berasal dari kegiatan rumah tangga seperti memasak dan mencuci. 7. Limbah pertanian. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan dapat menyebabkan tanah tercemar sehingga membuat tanah menjadi tidak subur. 8. Limbah pertambangan. Tanah yang tercemar oleh limbah pertambangan akan membuat tanaman yang hidup di sekitarnya mati. Jika kita tidak segera menangani hal ini, akan terdapat banyak dampak buruk dan mengganggu aktivitas keseharian manusia. Polusi tanah berakibat pada hilangnya lahan subur untuk pertanian, berkurangnya tutupan hutan, dan berkurangnya makanan ternak yang diberikan. Selain rusaknya tanah, polusi tanah juga menyebabkan hilangnya humus, air tanah menjadi beracun, dan lainnya. Tanah yang tercemar dapat menyebabkan tanaman sulit tumbuh, mengandung racun, dan berdampak buruk pada kesehatan tubuh bila dikonsumsi. Pencemaran tanah juga dapat mengganggu ekosistem, menimbulkan kepunahan hewan secara massal, dan pencemaran tanah dapat meningkatkan risiko terkena kanker kulit, kanker pankreas, kanker usus, dan kanker payudara. Hal ini dapat terjadi karena tubuh terpapar logam arsenik, merkuri, dan zat. Dampaknya banyak juga ya. Tentu, masalah ini mempengaruhi alam dan makhluk hidup. Sekarang kami akan membahas lebih dalam mengenai limbah pertambangan. Limbah pertambangan adalah hasil samping dari proses ekstraksi minyak bumi atau gas alam. Ini bisa berupa limbah cair, padat, dan gas, yaitu mengandung berbagai zat berbahaya seperti hidrokarbon, logam berat, dan senyawa organik. Menurut kalian, apa solusi masalah ini? Nah, jadi solusi yang pertama melibatkan penggunaan teknologi yang canggih dan praktik operasional yang aman dalam proses ekstraksi minyak untuk mencegah tunggakan atau kebocoran limbah ke tanah. 2. Metode pembersihan seperti penggalian dan pengangkatan tanah tercemar serta penggunaan teknologi remediasi seperti bioremediasi dan fitoremediasi untuk menghilangkan zat pencemaran dari tanah. 3.
Ketiga, melakukan monitoring lingkungan secara teratur untuk mendeteksi potensi pencemaran sejak dini dan mengambil tindakan pencegahan atau perbaikan yang perlu dilakukan. Pengelolaan limbah tambang minyak harus dilakukan dengan ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ini termasuk pemilihan lokasi yang tepat untuk penyimpanan limbah, pemrosesan limbah secara efisien, dan penggunaan teknologi yang tepat. 5. Kerjasama antara perusahaan tambang, pemerintah, dan masyarakat lokal sangat penting untuk mengidentifikasikan masalah pencemaran tanah. Jadi, solusi-solusi ini memiliki kesempatan untuk menjaga keberlangsungan dan kelestarian bumi. Menurut kalian, upaya apa saja yang dapat kita lakukan sebagai pelajar untuk membantu dalam berpartisipasi dalam masalah ini? Jadi, upaya yang bisa kita lakukan sebagai siswa untuk membantu mengurangi pencemaran tanah yang disebabkan oleh limbah tambang minyak. Pertama, mengedukasi diri sendiri dan orang lain tentang dampak limbah tambang minyak terhadap lingkungan. Cara untuk mengurangi pencemaran tanah seperti menyebarkan kesadaran melalui kampanye lingkungan di sekolah atau komunitas. Kedua, mengurangi penggunaan energi fosil dengan cara menggunakan transportasi umum, berjalan kaki, atau bersepeda. Ketiga, memilih energi terbarukan seperti matahari atau angin untuk mengurangi permintaan terhadap minyak bumi. Keempat, bergabung dengan komunitas lingkungan untuk melakukan kegiatan pembersihan tanah atau tanam pohon di daerah yang terkena dampak limbah tambang. Kelima, menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan produk-produk yang berkontribusi pada peningkatan permintaan minyak bumi. Sebab itu, menjaga alam penting bagi manusia karena alam merupakan ciptaan Tuhan yang harus dijaga dan dihormati. Karena manusia diberikan kecerdasan dan dapat berpikir, jadi sebagai manusia kita harus jaga pemberian dari Tuhan. Bertanggung jawab terhadap lingkungan adalah bagian dari perintah untuk menjaga dan mengelola bumi yang diberikan kepada manusia dalam kitab Kejadian. Di Alkitab tertulis kalau manusia harus menjaga dan mengembangkan alam, apabila tercemar juga akan ada dampak bagi manusia. Selain itu, perlindungan alam juga mencerminkan kasih sayang terhadap sesama manusia dan generasi mendatang, sejalan dengan ajaran kasih dan pengabdian yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Oke, jadi kami sudah selesai membahas tentang pencemaran tanah. Semoga video ini dapat mengedukasi dan bermanfaat bagi kalian semua. Mari kita lindungi bumi kita meskipun dari hal yang kecil. Terima kasih.